tanggal 15 April, hari ke-106. Bacaan 1 Tawari pasal 1 sampai pasal 9. Leluhur Daud. Garis besar, Tawarikh memberikan perspektif sejarah umat Allah dari sudut pandang para imam. Penulis kitab Tawarikh yang anonim ini, tetapi banyak para ahli memperkirakan penulisnya mungkin Ezra, dengan seksama menggabungkan sejarah bangsa dengan tangan Allah yang berdaulat untuk menunjukkan maksud Tuhan bagi rakyatnya. Dari generasi ke generasi, Allah telah mempersiapkan sebuah bangsa, yaitu orang Yahudi, seorang raja, yaitu Daud, dan sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Yehuda, yang melaluinya ia akan memberkati dunia. Terlepas dari ketidakpercayaan, ketidaktaatan, dan bahkan perpindahan bangsa dari negeri itu, rencana Tuhan bagi bangsa Yahudi masih terus berlaku, yaitu suatu penghiburan bagi mereka yang ingin kembali ke Yerusalem yang telah dipenuhi puing-puing setelah ditinggalkan selama 70 tahun. Renungan Harian. Telah dikatakan, selalu perlakukan ayah dan ibumu dengan hormat, karena tanpa mereka kamu mungkin akan menjadi orang lain. Penulis Tawarikh ini menghabiskan 9 pasal yang menunjukkan betapa pentingnya bagi umat Allah untuk melacak akar mereka dan berpegang teguh pada hubungan leluhur mereka. Mengapa? Karena banyak janji Allah dibuat pada seorang individu dan keturunannya, seperti Abraham dalam Kejadian 15 dan Daud dalam 2 Samuel pasal 7. Jika Anda menyingkirkan asal-usulnya, maka Anda menghilangkan janji-janji itu. Bagi orang yang mendekam di pengasingan dan bertanya-tanya apakah Tuhan telah melupakan mereka, nenek moyang mereka, atau warisan, ini adalah menjadi harapan mereka. Lakukanlah sedikit riset pada kitab-kitab dalam Perjanjian Baru untuk menemukan warisan kaya yang Anda miliki karena posisi Anda dalam keluarga Allah. Mulailah dengan Galatia pasal 3 ayat 29, pasal 4 ayat 7, Titus 3 ayat 7, Yakobus pasal 2 ayat 5, dan 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Jangan pernah mencoba untuk membuat putra atau putri Anda menjadi seperti Anda. Anda seorang sudah cukup. Pendalaman. Akhir Perjanjian Lama. 1 Tawarikh pasal 1 ayat 1. 1 dan 2 Tawarikh awalnya adalah satu kitab, yaitu kitab terakhir dari Alkitab Ibrani. Itulah sebabnya mengapa Kristus dalam Lukas pasal 11 ayat 51 berbicara tentang para martir dari Habel, Kejadian pasal 4 ayat 8, hingga Sakaria, 2 Tawarikh pasal 24 ayat 21. Dia berbicara tentang semua martir dari A sampai Z, dari awal hingga akhir dalam kitab-kitab Ibrani. Malu pada nama. 1 Tawarikh pasal 8 ayat 33. Baal bukan sebuah nama objek, tetapi sebuah sebutan atau gelar yang artinya tuan. Sebutan ini digunakan untuk menggambarkan pemilik rumah, tanah, atau ternak. Selama periode hakim-hakim, sebutan itu diterapkan oleh banyak orang untuk Tuhan dan muncul dalam banyak nama individu. Misalnya, lihat dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1. Tetapi Baal juga merupakan nama dewa laki-laki Kanaan. Ahli-ahli Taurat sering menemukan kebiasaan menggunakan Baal dalam nama-nama pribadi yang begitu menjijikkan, sehingga mereka menempatkan kata Boshet yang berarti malu sebagai ganti Baal. Oleh karena itu, penulis dari 2 Samuel mengganti Ishi-Boshet di tempat Esi Baal. 1 Tawarikh pasal 8 ayat 33, lihat juga 2 Samuel pasal 2 ayat 8, dan Mephiboset di tempat Meri Baal. 1 Tawarikh pasal 8 ayat 34 dan
Lihat juga 2 Samuel pasal 9 ayat 6. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dua Raja-Raja pasal 25. Sedekia Raja Yehuda, runtuhnya kerajaan Yehuda. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11, zaman Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan yang ke-4, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja, sekalipun orang Kasdi mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari menuju ke arah Yordan. Tetapi tentara Kasdi mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di daratan Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya. Kemudian dibutakannya lah mata Sedekia. Lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang ke-5 pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19, zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel, datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, dan sisa-sisa khalayak ramai, diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan, dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan, dipecahkan oleh orang Kasdim, dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, dan cawan-cawan, dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian, diambil mereka. Juga perbaraan-perbaraan dan bokor-bokor penyiraman, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu, kereta penopang yang dibuat oleh Salomo untuk rumah Tuhan, tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. 18 hasta tingginya tiang yang satu, dan di atasnya ada ganja dari tembaga. Tinggi ganja itu 3 hasta, dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas ganja itu sekeliling. Semuanya itu tembaga. Dan seperti itu juga tiang yang kedua, disertai jala-jala. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, imam kepala, dan Sefanya, imam tingkat 2, dan ketiga orang penjaga pintu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai tentara, dan 5 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitera panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di kota itu. Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Ribla. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ribla, di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Gedalia menjadi gubernur dan dibunuh. Tentang rakyat yang masih tinggal di tanah Yehuda, yang ditinggalkan oleh Nebukadnezar Raja Babel, diangkatnyalah atas mereka Gedalia bin Ahikam, bin Safan,
Ketika semua panglima tentara dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia, maka pergilah mereka kepada Gedalia ke Mispa, yaitu Ismail bin Netanya, Yohanan bin Karyah, Seraya bin Tanhumet, orang Netofa itu, dan Yaasanya, anak seorang Maaka, bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia kepada mereka dan anak buah mereka, katanya kepada mereka, "Janganlah kamu takut terhadap pegawai-pegawai orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik." Tetapi dalam bulan yang ketujuh, datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, seorang yang asalnya dari keturunan raja, dan 10 orang bersama-sama dengan dia. Mereka membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda dan orang-orang Kasdim yang ada bersama-sama dengan dia di Mispa. Maka bangkitlah seluruh rakyat, dari yang kecil sampai yang besar, serta panglima-panglima tentara. Lalu larilah mereka ke Mesir, sebab mereka takut terhadap orang Kasdim itu. Yoyakin dikasihani. Kemudian dalam tahun ke-37, sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang ke-12, pada tanggal 27 bulan itu, maka Ewil Merodah Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodah berbicara baik-baik dengan dia, dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, raja selalu memberikannya kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. 1 Tawarikh pasal 2. Keturunan Yehuda. Inilah anak-anak Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, Dan, Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Asher. Anak-anak Yehuda ialah Onan, dan Shelah, 3 orang yang lahir bagi dia dari anak perempuan Sua, perempuan Kanaan itu. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka ia membunuhnya. Tamar menantu perempuan Yehuda melahirkan baginya Peres dan Serah. Semuanya anak-anak Yehuda ada 5 orang. Anak-anak Peres ialah Hesron dan Hamul. Anak-anak Serah ialah Simri, Etan, Heman, Kalkol, dan Dara. Semuanya 5 orang. Keturunan Karmi ialah Hahar, yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan itu. Keturunan Etan ialah Asariah. Anak-anak yang lahir bagi Hesron ialah Yirahmel, Ram, dan Kelubai. Ram memperanakan Aminadab, dan Aminadab memperanakan Nahason, pemimpin Bani Yehuda. Nahason memperanakan Salma, dan Salma memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed, dan Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Eliab anak sulungnya, dan Abinadab anak yang kedua, Simea anak yang ketiga, Netaneel anak yang keempat, Radai anak yang kelima, Osem anak yang keenam, dan Daud anak yang ketujuh. Saudara-saudara perempuan mereka ialah Seruya dan Abigail. Anak-anak Seruya ialah Abisai, Yoab, dan Asael 3 orang. Abigail melahirkan Amasa, dan ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismail itu. Kaleb bin Hesron memperanakan Yeriot dari Azubah, istrinya, dan inilah anak-anak perempuan itu: Yesier, Sobab, dan Ardon. Sesudah Azubah mati, Kaleb mengawini Efrat yang melahirkan Hur baginya. Hur memperanakan Uri, dan Uri memperanakan Besaleel. Sesudah itu Hesron menghampiri anak perempuan Makir, bapa Gilead. Ia mengawini perempuan itu ketika ia berumur 60 tahun. Perempuan itu melahirkan Segub baginya. Segub memperanakan Yair, yang mempunyai 23 perkampungan di tanah Gilead. Tetapi Gesur dan Aram merebut Hawot Yair daripada mereka, juga Kenat dan tempat-tempat jajahannya, 60 perkampungan. Itulah semuanya keturunan Makir, bapa Gilead. Sesudah Hesron mati, Kaleb menghampiri Efrata. Dia adalah istri Hesron ayahnya. Maka perempuan itu melahirkan baginya Asyur, bapa Tekoa.
Anak-anak Yerahmeel, anak sulung Hesron, ialah Ram anak sulung, Buna, Oren, Ozem, dan Ahia. Tetapi Yerahmeel mempunyai seorang istri lain bernama Atara. Dialah ibu Onam. Anak-anak Ram, anak sulung Yerahmeel, ialah Maas, Yamin, dan Eker. Anak-anak Onam ialah Samai dan Yada. Dan anak-anak Samai ialah Nadab dan Abisur. Nama istri Abisur ialah Abihail, yang melahirkan Ahban dan Molid baginya. Anak-anak Nadab ialah Selet dan Apaim. Selet mati dengan tidak mempunyai anak. Keturunan Apaim ialah Yisei, dan keturunan Yisei ialah Sesan, dan keturunan Sesan ialah Ahlai. Anak-anak Yada, adik Samai, ialah Yeter dan Yonatan. Yeter mati dengan tidak mempunyai anak. Anak-anak Yonatan ialah Pelet dan Zaza. Itulah keturunan Yerahmeel. Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak-anak perempuan. Tetapi Sesan mempunyai seorang budak laki-laki, orang Mesir, yang bernama Yerha. Jadi Sesan memberi anaknya kepada Yerha, budaknya itu menjadi istri. Lalu perempuan itu melahirkan Atai baginya. Atai memperanakan Natan, dan Natan memperanakan Zabad. Zabad memperanakan Eflal, dan Eflal memperanakan Obed. Obed memperanakan Yehu, dan Yehu memperanakan Azariah. Azariah memperanakan Heles, dan Heles memperanakan Elasa. Elasa memperanakan Sismai, dan Sismai memperanakan Salum. Salum memperanakan Yekamyah, dan Yekamyah memperanakan Elisama. Keturunan Kaleb adik Yerahmeel ialah Mesa anak sulungnya, bapa Sif, dan anak-anak Maresa, bapa Hebron. Anak-anak Hebron ialah Korah, Tapuah, Rekem, dan Sema. Sema memperanakan Raham, bapa Yorkeam, dan Rekem memperanakan Samai. Anak Samai ialah Maon, dan Maon ialah bapa Betsur. Eva, kundi Kaleb, melahirkan Haran, Mosa, dan Gases. Haran memperanakan Gases. Anak-anak Yoda ialah Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Eva, dan Saaf. Kundi Kaleb, yakni Maaka, melahirkan Seber dan Tirhana. Perempuan itu melahirkan juga Saaf, bapa Matmana, dan Sewa, bapa Makbena, dan bapa Gibea. Anak perempuan Kaleb ialah Aksa. Itulah keturunan Kaleb. Anak-anak Hur, anak sulung Efrata, ialah Sobal, bapa Kiryat Yarim, Salma, bapa Bethlehem, dan Haref, bapa Bet-Gader. Sobal, bapa Kiryat Yarim, mempunyai keturunan yaitu Harwe, dan setengah orang Menuhot. Dan kaum-kaum Kiryat Yarim ialah orang Yetri, orang Puti, orang Sumati, dan orang Misrai. Dari mereka inilah berasal orang Zora dan orang Esitaol. Keturunan Salma ialah Bethlehem, orang Netofah, Atarot Bet Yoab, dan setengah orang Manahti, yakni orang Sori. Dan kaum-kaum para ahli surat yang diam di Yabes ialah orang Tirati, orang Simati, dan orang Sukati. Mereka itulah orang Keni, keturunan Hamad, bapa keluarga Rekab. Satu Tawarikh pasal 3. Keturunan Daud. Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Anak sulung ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Yisrael. Anak yang kedua ialah Daniel dari Abigail, perempuan Karmel. Anak yang ketiga ialah Absalom, anak Maaka, yakni anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Anak yang keempat ialah Adonia, anak Hagit. Anak yang kelima ialah Sefaca dari Abital. Anak yang keenam ialah Yitream dari Egla, istrinya itu. 6 orang lahir bagi dia di Hebron, di mana ia memerintah 7 tahun 6 bulan lamanya, dan 33 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Simea, Sobab, Natan, dan Salomo. 4 orang dari Batsiwa, binti Amiel. Lalu Yibhar, Elisama, Elifelet, Nogah, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. 9 orang. Semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari kundik-kundik. Tamar ialah saudara perempuan mereka. Keturunan Salomo ialah Rehabeam. Anak orang ini ialah Abia. Anak orang ini ialah Asa. Anak orang ini ialah Yosafat.
Anak orang ini ialah Yoram. Anak orang ini ialah Ahasia. Anak orang ini ialah Yoas. Anak orang ini ialah Amasya. Anak orang ini ialah Asaryah. Anak orang ini ialah Yotam. Anak orang ini ialah Ahaz. Anak orang ini ialah Hizkia. Anak orang ini ialah Manasye. Anak orang ini ialah Amon. Anak orang ini ialah Yosia. Anak-anak Yosia, anak sulung ialah Yohanan. Anak yang kedua ialah Yoyakim. Anak yang ketiga ialah Sedekia. Dan anak yang keempat ialah Salum. Keturunan Yoyakim ialah Yekonya anaknya itu. Dan anak orang ini ialah Sedekia. Anak-anak Yekonya, orang kurungan itu ialah Shealtiel anaknya, lalu Malkiram, Pedaya, Shenasar, Yekamyah, Hosama, dan Nedabyah. Anak-anak Pedaya ialah Serubabel dan Simei, dan anak-anak Serubabel ialah Mesulam dan Hananya. Selomit ialah saudara perempuan mereka. Lalu Hasubah, Ohel, Berekyah, Hasaja, dan Yusab Hesed 5 orang. Anak-anak Hananya ialah Pelaca dan Yesaya. Anak orang ini ialah Refaya. Anak orang ini ialah Arnan. Anak orang ini ialah Obajah. Dan anak orang ini ialah Sekanya. Anak-anak Sekanya ialah Semaya. Dan anak-anak Semaya ialah Hatus, Yigal, Bariah, Nearia, dan Safat, 6 orang. Anak-anak Nearia ialah Elyoinai, Hizkia, dan Asrikam 3 orang. Anak-anak Elionai ialah Hodawiah, Eliasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya, dan Anani, 7 orang. Satu Tawarikh pasal 4. Keturunan Yehuda dari cabang lain. Anak-anak Yehuda ialah Peres, Hesron, Karmi, Hur, dan Shobal. Reaya anak Shobal memperanakan Yahat, dan Yahat memperanakan Ahumai dan Lahat. Itulah kaum-kaum orang Zorah. Inilah anak-anak Etam, Yisrael, Isma, dan Idbas. Nama saudara perempuan mereka ialah Haselel Poni, lalu Penuel, bapa Gedor, dan Eser, bapa Husa. Itulah keturunan Hur, anak sulung Efrata, bapa Bethlehem. Asyur, bapa Tekoa, mempunyai 2 istri, yakni Hela dan Naara. Naara melahirkan baginya Ahusam, Hefer, Temeni, dan orang Ahastari. Itulah anak-anak Naara. Anak-anak Hela ialah Seret, Yesohar, dan Etnan. Kos memperanakan Anub, Hasobeba, dan kaum-kaum Aharhel bin Harum. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kelub saudara Suha memperanakan Mehir, dialah ayah Eston. Dan Eston memperanakan Bet-Rava, Paseah, dan Tehina, bapa Irnahas. Itulah orang-orang Reka. Anak-anak Kenas ialah Otniel dan Seraya. Dan anak-anak Otniel ialah Hatat dan Meonotai. Dan Meonotai memperanakan Ofra. Seraya memperanakan Yoab, bapa lembah tukang-tukang, karena mereka adalah tukang-tukang. Anak-anak Kaleb bin Yefune ialah Iru, Ela, dan Naam, dan keturunan Ela ialah Kenas. Anak-anak Ihaleleel ialah Sif, Sifa, Tireya, dan Asareel. Anak-anak Esra ialah Yeter, Meret, Efer, dan Yalon. Itulah anak-anak Bica, putri Firaun, yang telah dikawini Meret. Perempuan ini melahirkan Miriam, Samai, dan Yisbah, bapa Estemewa. Istri Meret perempuan Yehuda itu melahirkan Yeret, bapa Gedor, dan Heber, bapa Soko, dan Yekutiel, bapa Sanoah. Anak-anak istri Hodia, saudara perempuan Naham, ialah Abu Kehila, orang Garmi itu, dan Estemoa, orang Maaka itu. Anak-anak Simon ialah Amnon, Rina, Ben-Hanan, dan Tilon. Anak-anak Isai ialah Sohet dan Ben-Sohet. Keturunan Sela, anak Yehuda, ialah bapa Leka, dan Lada, bapa Maresa. Dan kaum-kaum para pengusaha kain lenan halus,
di Bet Asibea. Lalu Yokim dan orang-orang Koseba, lagi Yoas dan Saraf yang menguasai Moab, dan kemudian pulang ke Betlehem. Riwayat-riwayat ini tua. Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera. Mereka diam di sana dan bekerja untuk raja. Keturunan Simeon. Anak-anak Simeon ialah Nemuel, Yamin, Yarib, Zerah, dan Saul. Anak orang ini ialah Salum. Anak orang ini ialah Mibsam. Anak orang ini ialah Misma. Keturunan Misma ialah Hamuel anaknya. Anak orang ini ialah Zakur. Anak orang ini ialah Simei. Simei mempunyai 16 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak. Seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti Bani Yehuda. Mereka diam di Berseba, Molada, Hasar-Sual, Bilha, Ezem, Tolat, Betuel, Horma, Siklak, Bet Markabot, Hasar Susim, Bet Biri, dan di Saaraim. Itulah kota-kota mereka sampai Daud menjadi raja. Dan desa-desanya ialah Etam, Ain, Rimon, Token, dan Asan, 5 perkampungan. Juga segala desanya yang di sekitar perkampungan-perkampungan itu sampai ke Baal. Itulah tempat-tempat kediaman mereka, dan mereka mempunyai silsilahnya sendiri. Dan Mesobab, Yamleh, Yosa bin Amasya, Yoel, Yehu bin Yosibia, bin Seraya, bin Asiel, Elyoenai, Yaakobah, Yesohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya, Ziza bin Sivai, bin Alon, bin Yedaya, bin Simri, bin Semaya. Orang-orang ini yang disebutkan dengan nama-namanya adalah pemimpin-pemimpin di antara kaum-kaum mereka. Keluarga-keluarga mereka makin bertambah banyak. Oleh sebab itu mereka pindah ke arah Gedor sampai ke sebelah timur lembah untuk mencari padang rumput bagi kambing domba mereka. Mereka menemui padang rumput yang gemuk dan baik. Negeri itu luas, aman dan sentosa. Orang-orang yang diam di sana sebelum mereka berasal dari Ham. Orang-orang yang namanya tertulis ini datang dalam zaman Hizkia Raja Yehuda dan memusnahkan kemah-kemah orang Ham dan orang Meunim yang terdapat di sana dan menumpas mereka. Demikianlah sampai hari ini. Kemudian mereka menduduki tempat orang-orang itu. Sebab di sana ada padang rumput bagi kambing domba mereka. Dan sebagian dari mereka, dari Bani Simeon, sebanyak 500 orang, pindah ke pegunungan Seir. Sebagai kepala mereka ialah Pelaca, Nearia, Refaya, dan Usiel, anak-anak Isai. Mereka membinasakan sisa orang Amalek yang telah meluputkan diri. Lalu mereka diam di sana sampai hari ini. 1 Tawarikh pasal 5. Suku-suku yang di seberang sungai Yordan. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya. Bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja. Tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, ialah Henoch, Palu, Hesron, dan Karmi. Keturunan Yoel ialah Semaya, anaknya. Anak orang ini ialah Gog. Anak orang ini ialah Simei. Anak orang ini ialah Mika. Anak orang ini ialah Reaya. Anak orang ini ialah Baal. Anak orang ini ialah Beera, yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tilgat-Pilneser, Raja Asyur. Dialah pemimpin orang Ruben. Saudara-saudaranya, menurut kaum-kaumnya, seperti tercatat dalam silsilah menurut keturunan mereka, ialah Yeiel, kepala, lalu Zakaria, dan Bela bin Azaz, bin Sema, bin Yoel. Dialah yang diam di Aroer, dan wilayahnya sampai ke Nebo, dan Baal Meon. Dan ke sebelah timur wilayahnya, sampai ke pinggir padang gurun, yang terbentang mulai dari sungai Efrat, sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tanah Gilead. Di zaman Saul, mereka melakukan perang melawan orang Hagri. Setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu, di seluruh sisi timur Gilead.
Bani Gad diam berbatasan dengan mereka di tanah Basan sampai Salka. Yoel adalah kepala, dan Safam orang kedua. Juga Yainai dan Safat diam di Basan. Saudara-saudara mereka menurut puak-puak mereka ialah Mikael, Mesulam, Sheba, Yorai, Yakan, Sia, dan Eber, 7 orang. Itulah anak-anak Abihail bin Huri, bin Yaroah, bin Gilead, bin Mikael, bin Yesisai, bin Yahdo, bin Bus. Ahi bin Abdiel, bin Guni, ialah salah seorang kepala puak mereka. Mereka diam di Gilead di Basan, dan di segala anak kotanya, dan di segala tanah pengembalaan Saron, sampai ke ujung-ujungnya. Mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, Raja Israel. Dari Bani Ruben orang Gad dan setengah suku Manasye, ada 44.760 orang yang sanggup berperang. Orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggul perisai dan pedang, dan melentur busur panah, yang terlatih dalam bertempur. Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafis, dan Nodab. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya kepadanya. Mereka mengangkut ternak, orang-orang itu sebagai jarahan, untanya 50.000 ekor, kambing domba 250.000 ekor, dan keledai 2.000 ekor, juga manusia 100.000 jiwa. Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Setengah suku Manasye diam di negeri itu, mulai dari Basan sampai Baal Hermon, Senir, dan Gunung Hermon. Mereka sudah banyak jumlahnya. Inilah para kepala puak-puak mereka: Heber, Yisai, Eliel, Asriel, Yeremia, Hodawia, dan Yahdiel. Orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan, para kepala puak-puak mereka. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka, dan berzina dengan mengikuti segala allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser, Raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halah, Habor, Hara, dan sungai negeri Gosan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Satu Tawarikh pasal 6. Suku Lewi. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yisar, Hebron, dan Husil. Anak-anak Amram ialah Harun, Musa, dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Eleazar memperanakan Pinehas. Pinehas memperanakan Abisua. Abisua memperanakan Buki. Buki memperanakan Uzi. Uzi memperanakan Serahia. Serahia memperanakan Merayot. Merayot memperanakan Amaria. Amaria memperanakan Ahitub. Ahitub memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Ahimaas. Ahimaas memperanakan Asaria. Asaria memperanakan Yohanan. Yohanan memperanakan Asaria. Dialah yang memegang jabatan imam di Bait Suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Asaria memperanakan Amaria. Amaria memperanakan Ahitub. Ahitub memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Salum. Salum memperanakan Hilkia. Hilkia memperanakan Asaria. Asaria memperanakan Seraya. Seraya memperanakan Yosadak. Yosadak turut diangkut ketika Tuhan membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson, Libni dan Simei. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yisar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka. Daripada Gerson ialah Libni, anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat.
dan anak orang ini ialah Zima, dan anak orang ini ialah Yoah, dan anak orang ini ialah Ido, dan anak orang ini ialah Zerah, dan anak orang ini ialah Yatrai. Keturunan Kehat ialah Aminadab anaknya, dan anak orang ini ialah Korah, dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Ebiasaf, dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Uriel, dan anak orang ini ialah Uzia, dan anak orang ini ialah Saul. Anak-anak Elkana ialah Amasai dan Ahimot, dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Zovai, dan anak orang ini ialah Nahat, dan anak orang ini ialah Eliab, dan anak orang ini ialah Yeroham, dan anak orang ini ialah Elkana. Anak-anak Samuel ialah Yoel, anak sulung, dan anak yang kedua ialah Abia. Keturunan Merari ialah Mahli, dan anak orang ini ialah Libni, anak orang ini ialah Simai, dan anak orang ini ialah Uza, dan anak orang ini ialah Simea, dan anak orang ini ialah Hagia, dan anak orang ini ialah Asaya. Penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan, sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu, anak Yoel bin Samuel, bin Elkana, bin Yeroham, bin Eliel, bin Toah, bin Suf, bin Elkana, bin Mahat, bin Amasai, bin Elkana, bin Yoel, bin Azaria, bin Sevanya, bin Tahat, bin Asir, bin Ebiasaf, bin Korah, bin Yisar, bin Kehat, bin Levi, bin Israel. Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berekia, bin Simea, bin Mikael, bin Baseya, bin Malkia, bin Etai, bin Serah, bin Adaya, bin Etan, bin Sima, bin Simei, bin Yahat, bin Gerson, bin Levi. Di sebelah kiri berdiri dari Bani Merari, saudara-saudara sesuku mereka, Etan bin Kisi, bin Abdi, bin Maluh, bin Hasabia, bin Amasya, bin Hilkia, bin Amsi, bin Bani, bin Semer, bin Mahli, bin Musi, bin Merari, bin Levi. Keturunan Harun. Saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Levi yang lain, diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci rumah Allah. Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat Maha Kudus, serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa, hamba Allah itu. Inilah keturunan Harun, Eleazar anaknya, dan anak orang ini ialah Pinehas, dan anak orang ini ialah Abisua, dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Uzi, dan anak orang ini ialah Serahia, dan anak orang ini ialah Merayot, dan anak orang ini ialah Amaria, dan anak orang ini ialah Ahitub, dan anak orang ini ialah Sadok, dan anak orang ini ialah Ahimaas. Kota-kota Lewi. Inilah tempat-tempat kediaman mereka, menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka, kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat. Karena bagi merekalah undian yang pertama, kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda, dengan tanah-tanah pengembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune. Kepada keturunan Harun diberikan Hebron, kota perlindungan itu. Kemudian Libna dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Yatir, lalu Estemoa dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hilen dengan tanah-tanah pengembalaannya, Debir dengan tanah-tanah pengembalaannya, Asan dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bet-Semes dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan dari suku Benyamin, Geba dengan tanah-tanah pengembalaannya, Alemet dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Anatot dengan tanah-tanah pengembalaannya. Seluruhnya kota-kota mereka ada 13 yang dibagikan di antara kaum-kaum mereka.
dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan undian 10 kota dari kaum suku itu, yakni dari suku Manase yang setengah itu. Kepada keturunan Gerson menurut kaum-kaum mereka diberikan 13 kota dari suku Isakar, dari suku Asher, dari suku Naftali, dan dari suku Manase yang di Basan. Kepada keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka diberikan dengan diundi 12 kota dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Zebulon. Jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota itu dengan tanah-tanah pengembalaannya. Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi, yang mereka sebutkan nama-namanya, dari suku Bani Yehuda, dari suku Bani Simeon, dan dari suku Bani Benyamin. Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim sebagai daerah mereka. Kepada mereka diberikan Sikem, kota perlindungan itu, dengan tanah-tanah pengembalaannya, di pegunungan Efraim, lalu Geser dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yokmeam dengan tanah-tanah pengembalaannya, Bet-Horon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Gad-Rimon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan dari suku Manase yang setengah itu, Aner dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bileam dengan tanah-tanah pengembalaannya. Jadi kota-kota itu diberikan kepada kaum-kaum yang selebihnya dari keturunan Kehat. Keturunan Gerson mendapat dari kaum suku Manase yang setengah itu, Golan yang di Basan dengan tanah-tanah pengembalaannya, lalu Asitarot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dari suku Isakar, Kedes dengan tanah-tanah pengembalaannya, Daberat dengan tanah-tanah pengembalaannya, Ramot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Anem dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dari suku Asher, Masal dengan tanah-tanah pengembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hukok dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Rehob dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dari suku Naftali, Kedes yang di Galilea dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hamon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Kiryataim dengan tanah-tanah pengembalaannya. Keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Zebulon, Rimono dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Tabor dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan di seberang sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur sungai Yordan, diberikan dari suku Ruben. Beser yang di padang gurun dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah pengembalaannya, Kedemot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Mefaat dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan dari suku Gad, Ramot di Gilead dengan tanah-tanah pengembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hesibon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Yaeser dengan tanah-tanah pengembalaannya. Satu Tawarikh pasal 7. Suku-suku selebihnya. Anak-anak Isakar ialah Tola dan Pua, Yasub dan Simron, 4 orang. Anak-anak Tola ialah Usi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yibsam, dan Samuel, kepala-kepala Pua turunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Menurut daftar keturunan mereka jumlahnya di zaman Daud, ada 22.600 orang. Keturunan Usi ialah Sisrahia, dan anak-anak Sisrahia ialah Mikael, Obaja, Yoel, dan Yisia, 5 orang. Semuanya mereka adalah kepala-kepala. Di bawah mereka itu, menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka, ada pasukan-pasukan tentara 36.000 orang. Sebab istri dan anak-anak mereka banyak. Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Semuanya ada 87.000 orang yang terdaftar dalam silsilah. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, dan Yediael 3 orang. Anak-anak Bela ialah Esbon, Uzi, Uziel, Yerimot, dan Iri, 5 orang, kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka yang terdaftar dalam silsilah ada 22.034 orang. Anak-anak Beker ialah Zemira, Yoas, Eliezer, Elyoenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot, dan Alemet. Sekaliannya itu ialah anak-anak Beker.
Mereka yang terdaftar dalam silsilah menurut keturunan mereka sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ada 20.200 orang. Keturunan Yediael ialah Bilhan, dan anak-anak Bilhan ialah Yeus, Benyamin, Ehud, Kenaana, Zenan, Tarsis, dan Ahisahar. Sekaliannya itu ialah keturunan Yediael, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang sanggup berperang ada 17.200. Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir. Husim ialah keturunan Aher. Anak-anak Naftali ialah Yahsiel, Guni, Yeser, dan Salum, anak-anaknya dari Bilha. Keturunan Manase ialah Asriel yang dilahirkan oleh gundiknya, perempuan Aram itu. Perempuan ini melahirkan Makir, bapa Gilead. Makir mengambil seorang istri bagi Hupim dan Supim. Nama saudaranya perempuan ialah Maaka. Nama anak yang kedua ialah Selafehat. Selafehat hanya mempunyai anak-anak perempuan, tetapi Maaka istri Makir melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peres. Nama saudaranya laki-laki ialah Seres, dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekam. Keturunan Ulam ialah Bedan. Itulah keturunan Gilead bin Makhir bin Manasye. Saudaranya perempuan Moleket melahirkan Ishihot, Abieser, dan Mahlah. Anak-anak Semida ialah Ahyan, Sekem, Liki, dan Aniam. Keturunan Efraim ialah Sutelah, dan anak orang ini ialah Beret, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Zabat, dan anak orang ini ialah Sutelah, kemudian Eser dan Elat. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gad yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Efraim ayah mereka berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghibur dia. Sesudah itu ia bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. Anaknya perempuan ialah Seera, yang telah mendirikan Bet-Horon Hilir dan Bet-Horon Hulu, serta Uzen Seera. Anak laki-laki Beria ialah Refah, lalu Resef. Anak orang ini ialah Telah, dan anak orang ini ialah Tahan, dan anak orang ini ialah Ladan, dan anak orang ini ialah Amihud, dan anak orang ini ialah Elisama, dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua. Tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka ialah Betel dan segala anak kotanya, Naaran di sebelah timur, dan Geser dengan segala anak kotanya di sebelah barat. Kemudian Sikem dengan segala anak kotanya, sampai Aya dengan segala anak kotanya. Dan pada perbatasan Bani Manasye, Bet-Sean dengan segala anak kotanya, juga Ta'anah dengan segala anak kotanya, Megido dengan segala anak kotanya, Dor dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam. Anak-anak Asyir ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka. Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Dialah bapa Birsait. Heber memperanakan Yaflet, Somer, dan Hotam, serta Sua, saudara perempuan mereka. Anak-anak Yaflet ialah Pasah, Bimhab, dan Ashiwat. Itulah anak-anak Yaflet. Anak-anak Semer ialah Ahi, Rohga, Yehuba, dan Aram. Anak-anak Helem saudaranya laki-laki ialah Sofah, Yimna, Seles, dan Amal. Anak-anak Sofah ialah Suah, Harnefer, Shual, Beri, dan Yimra, Beser, Hot, Sama, Silsa, Yitran, dan Beera. Anak-anak Yeter ialah Yefune, Pispa, dan Ara. Anak-anak Ula ialah Arah, Haniel, dan Risya. Itulah sekaliannya keturunan Asher, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada 26.000 orang. 1 Tawarikh pasal 8. Daftar keturunan Benyamin. Benyamin memperanakkan Bela, anak sulungnya Asibel, anak yang kedua, Ahrah, anak yang ketiga, Noha, anak yang keempat, dan Rafa, anak yang kelima.
Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, Abisua, Naaman, Ahoah, Gera, Sefufan, dan Huram. Inilah anak-anak Ehud. Mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan di Manahat. Naaman, Ahia, dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Dia memperanakan Uza dan Ahihud. Saharai mendapat anak di daerah Moab. Sesudah diusirnya Husim dan Baara, istri-istrinya, ia mendapat anak dari Hodes, istrinya, yakni Yobab, Sibia, Mesa, Malkam, Yeus, Sokiah, dan Mirma. Itulah anak-anaknya, kepala-kepala puak. Sebelum itu dari Husim ia telah mendapat anak, yakni Abitub dan Elpaal. Anak-anak Elpaal ialah Eber, Misam, dan Semet. Dia ini mendirikan kota Ono dan kota Lot dengan segala anak kotanya. Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon. Mereka telah menghalau penduduk Gad, Ahyo, Sasak, Yeremot, Sebaja, Arad, Eder, Mikael, Yispa, dan Yoha. Ialah anak-anak Beria. Zebaja, Mesulam, Hiski, Heber, Yismerai, Yisliah, dan Yobab ialah anak-anak Elpaal, Yakim, Sikri, Sabdi, Elyoenai, Siletai, Eliel, Adaya, Beraya, dan Simrat ialah anak-anak Simei. Yispan, Eber, Eliel, Abdon, Sikri, Hanan, Hanaya, Elam, Antotia, Yifdeya, dan Penuel ialah anak-anak Sasak. Samserai, Seharia, Atalia, Yaresia, Elia, dan Sikri ialah anak-anak Yeroham. Itulah para kepala puak, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Keturunan Saul. Tetapi di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama istrinya ialah Maaka. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Sur, Kis, Baal, Nadab, Gedor, Ahyo, Zeker, dan Miklot, yang memperanakan Simea. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem, bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kis, Kis memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Esibaal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melech, Taria, dan Ahas. Ahas memperanakan Yoada. Yoada memperanakan Alemet, Asmafet, dan Zimri. Zimri memperanakan Mosa. Mosa memperanakan Bina. Anak orang ini ialah Rafa, dan orang-orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. Azel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bohru, Ismail, Searia, Obaja, dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak Azel. Anak-anak Esek saudaranya ialah Ulam, anak sulungnya, lalu Yeus, anak yang kedua, dan Elifelet, anak yang ketiga. Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah. Anak dan cucu mereka banyak, 150 orang. Mereka semuanya itu termasuk Bani Benyamin. Satu Tawarikh pasal 9. Daftar penduduk Yerusalem. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel. Sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para budak di Bait Allah. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda, dari Bani Benyamin, dari Bani Efraim dan Manasye. Utai bin Amihud, bin Omri, bin Imri, bin Bani, dari keturunan Peres bin Yehuda. Dan dari orang Shela ialah Asaya, anak yang sulung dengan anak-anaknya. Dari keturunan Zerah ialah Yeuel dengan sanak saudaranya, 690 orang. Dari Bani Benyamin ialah Salu, bin Mesulam, bin Hodawyah, bin Hasenua, Yibnea bin Yeroham, Ela bin Usi, bin Mikri, dan Mesulam bin Sefaca, bin Rehuel, bin Yibniah, dengan sanak saudara mereka, menurut keturunan mereka,
orang. Semua orang itu adalah kepala puak. Dari para imam ialah Yedaya, Yoyarib, Yakin, Azaria bin Hilkia bin Mesulam bin Sadok bin Merayot bin Ahitub, pemuka rumah Allah. Lalu Adaya bin Yeroham bin Pasyhur bin Malkia dan Masai bin Adiel bin Yahzera bin Mesulam bin Mesilemit bin Imer dengan sanak saudara mereka. Kepala-kepala puak 1.760 orang, orang-orang tangkas untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Allah. Dari orang-orang Lewi ialah Semaya bin Hasub bin Asrikam bin Hasabiah dari keturunan Merari, lalu Bakbakar, Heres, Galal, dan Matanya bin Mika bin Sikri bin Asaf, serta Obaja bin Semaya bin Galal bin Yedutun, dan Berekia bin Asa bin Elkana yang diam di desa-desa orang Netofa. Penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon, dan Ahiman dengan sanak saudara mereka. Salum ialah kepala. Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur. Merekalah penunggu-penunggu pintu gerbang perkemahan Bani Lewi. Salum bin Kore bin Ebiasaf bin Korah dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu kemah. Seperti bapa-bapa mereka bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Pinehas bin Eleazar mengepalai mereka sebelumnya. Tuhan kiranya menyertai dia. Zakaria bin Meselemiah adalah penunggu pintu kemah pertemuan. Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu. Ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel pelihat itu mengangkat mereka dalam jabatan itu. Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, yakni bait kemah itu. Ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu, sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah. Mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Matija, salah seorang Lewi, anak sulung Salum, orang Korah itu, mendapat tugas tetap untuk mengolah roti. Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti saljian untuk disediakan setiap hari Sabat. Dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi, yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Silsilah Saul. Di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama istrinya ialah Maaka. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Zakaria, dan Miklot. Miklot memperanakkan Simeam. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakkan Kis. Kis memperanakkan Saul. Saul memperanakkan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Eshibaal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakkan Mika. Anak Mika ialah Piton, Meleh, Tahrea, dan Ahas. Ahas memperanakkan Yairah. Yairah memperanakkan Alemet, Asmawet, dan Zimri. Zimri memperanakkan Mosa. Mosa memperanakkan Bina, dan anak orang ini ialah Refaya.
Dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. Asel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Asrikam, Bokhru, Ismail, Syariah, Obaja, dan Hanan. Itulah anak-anak Asel.